Selanjutnya beliau mengatakan, al-mu'min la yaskunu ila hadhihi dunya wala ila ma fiha. Seorang yang beriman tidak akan pernah jiwanya merasa nyaman tinggal di dunia ini, dan termasuk juga terhadap apapun yang ada di dunia ini. Tidak akan merasakan ada kedamaian di hatinya selama hidup di dunia ini, dengan termasuk segala kemewahan yang ada di dunia ini. Yakhudhu qismahu minha wa yatanaha biqalbihi ilal haqqi azza wa jalla. Dia hanya sekedar mengambil bagiannya saja, kebutuhan pokoknya saja yang sudah ditentukan Tuhan. Sisanya dia lepaskan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan ada ikan gurame 5 potong. Berapa kecukupanmu untuk makan? Cukup 1. Segini 1 aja udah. Ya udah 1 aja. Yang lainnya orang lain dong. Jangan kamu ambil semua, disimpan. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mengambil haknya secukupnya saja. Yang lainnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kira-kira. Selanjutnya, wa tanaha biqalbihi ilal haqqi azza wa jalla. Yaqifu hunaka hatta yunahi anhu wahjud dunya. Dia akan tetap tinggal di sana, di dunia ini, hatta yunahi anhu wahjud dunya, sampai dia bisa menghalau ya semua gejolak ya, keserakahan dunia ini bisa dihalau. Wa yu'adzinu liqalbihi bidukhuli alaihi sifarat sirrihi ya, dan mengizinkan kepada hatinya untuk masuk ke alam dunia ini sebagai utusan saja. Sifaratus sirrihi hanya sebagai duta besar rahasia hatinya saja. Ya, ngambil ngumpet-ngumpet sambil sembunyi-sembunyi ya. Yakhruju asirra hilal qalb. Ya. Keluar kepada hatinya, wal qalbu ila nafas, dan hatinya keluar kepada nafsunya, al mutam'inatu yang damai, wa jawarihu. Hai besties, pada gatel ya? Nih pakai Head and Solid biar slay, bebas dari kebebasan dan perlindungan berhari-hari lagi. Bahkan pas hari nggak keramas. Bersih terus kayak kita. Move on ke Head and Soda. Atau i'atu, dan juga anggota badan yang penuh ketaatan. Fabain ma huwa kadzalika, sementara dia dalam keadaan seperti itu, id aghna ayalahu anhu, keluarganya, anak istrinya dilepaskan supaya tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Anak istrinya diberikan kebebasan untuk tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Nanti ceritanya kemudian bagaimana caranya ya, itu supaya aja jerimpet kah ya keluarga nih yang mengganggu langkah-langkah kita menuju kebenaran. Sebab yang jadi masalah kan kadang-kadang itu, aduh pakai ya kalau saya mah bisa, istri saya, nah, betul nggak? Anak saya, itu saya kan sebagai ya modus juga sebetulnya. Ya, ya sekarang dicari bagaimana caranya kan gitu.
Sekarang istri juga tidak akan banyak nuntut kalau diberi kecukupan. Iya kan? Iya kan, dijatahnya kamu sebulan 30 juta dah. Cukup nggak cukup 30 juta sebulan? Cukup nggak 30 juta? Kurang. Iya udah, pokoknya kamu jangan ikut campur urusannya suami ini. Kamu 30 juta itu hak kamu, mau beli apa, mau ditabung, mau dideposito, terserah kamu. Pokoknya tiap bulan 30 jutanya, cereng udah selesai. Liwis saja ke pasar kasih. Ya kan gitu persoalannya. Nanti saya kasih trik-triknya, nanti saya kasih tahu. Wahila bainahu wa bainahu. Ya, kemudian terjadi pemenggalan, ya, dipisahlah antara mereka dengan dirinya itu. Yakfihi surul khalqi yuti'uhum lahu wa yahilu baina qalbihi wa qulubihim. Jadi sampai kaitan hati dengan hati mereka juga sama, ya, dipisahkan. Artinya ada ada sekat-sekat, ada demarkasi, ya. Wa yabqa wahdahu ma'a rabbih azza wa jalla. Dan dia akan bersama Tuhannya, hanya sendirian dengan Tuhannya saja. Sendirian dengan Tuhannya. Ka'anal khalqa lam yukhlaqu. Seolah-olah di dunia ini tidak ada makhluk lain kecuali dia sendiri. Hanya merasa sendirian di alam dunia ini. Bil idafati ilahi, dibandingkan dengan dirinya, ya, dia merasakan aku hanya ada satu antara aku dan engkau. Aku di bumi dan engkau di langit. Hanya kita berdua. Selesai. Ya. Karena la khalqa li rabbih azza wa jalla siwa. Seolah-olah tidak ada makhluk lain di bumi ini selain dia. Wa yabqa rabbuhu azza wa jalla fa'ilan wa huwa maf'ulun fih. Yang menjadi fa'il adalah Tuhannya dan dia menjadi maf'ul. Tuhannya sebagai subjek dan dia sebagai objek. Itu saja. Jadi artinya apa? Allah yang menggerakkan dan dia yang bergerak. Ketika dia berangkat ke sawah, kakinya yang melangkahkan adalah Tuhan. Ketika nanam padi, yang menumbuhkan padi adalah Tuhan. Ketika hujan turun, yang menurunkan hujan adalah Tuhan. Disiram dengan air, yang menciptakan air adalah Tuhan. Yang menumbuhkan buahnya adalah Tuhan. Ketika panen, yang gebod Tuhan, dia yang melaksanakannya. Itu. Jadi Allah sebagai fa'il, bahwa sebagai maf'ulun bih.